Ringkasan biografi Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang membakar sanubari para walinya dengan cahaya cintanya dan menawan ruh mereka dengan rasa rindu perjumpaannya, hingga mereka pun menjadi mabuk ketika menghirup aroma penghadapan kepadanya, dan hati mereka terpana akan keindahan zat dan ciptaannya. Salawat seiring salam tak terlupakan selalu tercurah atas rahmat sekalian alam, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sang purnama, cahaya semesta, sinar lentera, matahari duha, kiblatnya jiwa dan pusatnya cinta. Dan juga para sahabatnya yang mulia, bintang petunjuk manusia. Begitu juga para tabi'in dan pengikut mereka hingga waktu berjumpa. Dan semoga kita semua ini dikumpulkan bersama mereka di akhirat sana. Ketika Allah Ta'ala ingin memuliakan hambanya, dijadikan sebutannya terus dikenang sebagai lisanul dzikri setelah wafatnya. Dan ini adalah setetes dari lautan dan sekelumit dari hamparan biografi kakek kami, Al-Ustadz Asy-Syair Faqidul Ilmi wa Tarbiyah, sang maestro dalam ilmu pendidikan, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sofi As-Segaf. Nasab beliau, Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah bin Muhsin bin Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Toha bin Umar bin Toha bin Umar As-Sofi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad bin Ali bin Alwi Al-Quyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin bin Sayyidina Ali wa Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil dan pendidikan. Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf dilahirkan di sebuah kota di daerah pesisir, yaitu di kota Shir di Hadramaut, Yaman, yang merupakan kota tempat ayahnya berdakwah. Pada tanggal 29 Zulhijjah 1299 Hijriah, bertepatan dengan 1882 Masehi. Al-Habib Ahmad dilahirkan di keluarga yang dikenal sebagai keluarga mulia yang sangat mencintai ilmu dan adab. Ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf, merupakan sosok ulama dan qadhi terkemuka di zamannya. Dan ibunda beliau juga berasal dari keluarga yang terhormat dan mencintai ilmu dan akhlak yang mulia yang berasal dari keluarga Al-Uthman. Ketika berusia 4 tahun, Al-Habib Ahmad mulai dibawa berziarah ke tanah leluhur ayahnya, yaitu di kota Seiwun, yang merupakan kota ilmu yang banyak menghasilkan banyak ulama. Sejak kecil sudah tampak dari diri beliau kepribadian yang unggul dan kecerdasan yang menakjubkan. Beliau menghafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau ke Seiwun untuk menemui ayah beliau yang merupakan qadhi dan ulama besar di zamannya. Lalu ayah beliau langsung membawa beliau untuk menuntut ilmu dengan para ulama besar di sana. Beliau belajar berbagai ilmu dari mereka, di antaranya ilmu usuluddin atau tauhid, fikih, ilmu tata bahasa Arab, serta ilmu adab atau sastra dan tasawuf dan berbagai ilmu lainnya. Guru-guru Al-Habib Ahmad. Beliau menuntut ilmu dari para ulama besar di zamannya. Disebutkan dalam Mudzakarot bahwasanya beliau telah berguru kepada lebih dari 48 ulama terkemuka di masanya. Di antara guru-guru beliau ialah ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf yang merupakan qadhi kota Seiwun. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, mufti kota Tarim. Paman beliau, yaitu Al-Habib Ubaidillah bin Muhsin As-Segaf. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Musnidud Dunya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid, dan lain-lain.
Al-Habib Ahmad mulai berdakwah di Indonesia ketika beliau berumur 27 tahun pada tahun 1326 Hijriah. Setelah sebelumnya beliau berdakwah dan berniaga ke berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Filipina, hingga menetap di negara Indonesia ini. Selain sebagai seorang ulama, sastrawan, penyair, dan wartawan, beliau merupakan seorang figur ulama yang aktif di dunia jurnalistik. Banyak karangan dan syair gubahan beliau, di samping buku-buku madrasah, yang juga merupakan kurikulum di setiap madrasah-madrasah Islam yang dirintisnya. Beliau senantiasa membangkitkan semangat para pemuda, khususnya para keluarga Ahlul Bait yang berada di Indonesia, untuk terus bersatu dan bangkit melawan pengaruh negatif yang ditanamkan Belanda dan Barat. Beliau sangat tidak senang melihat generasi muda Islam, khususnya Ahlul Bait, para cucu Nabi berkiblat ke Barat, mengikuti tradisi-tradisi mereka, dan meninggalkan kemuliaan tradisi para salaf dan datuk-datuk mereka sendiri. Begitulah sosok Al-Habib Ahmad, seorang ulama yang memiliki jiwa pejuang dan semangat keislaman yang tinggi, yang berdakwah lewat perbuatan dan tulisan. Beliau berkata, "Aku akan berdakwah seumur hidupku dengan perbuatanku, dan kutinggalkan perkataanku agar dibaca setelah kepergianku." Murid-murid Al-Habib Ahmad. Murid-murid beliau sangat banyak dan tersebar di penjuru Indonesia. Beliau pernah menjadi pendiri dan mudir dari beberapa yayasan-yayasan dan madrasah Islam besar, seperti Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya, Madrasah Ar-Rabithah di Solo, Jamiat Khair di Jakarta, dan beberapa yayasan Islam lainnya. Dan berkat bimbingan yang ikhlas dan penanaman adab dan akhlak nabawi, banyak di antara mereka yang menjadi sosok ulama, ustadz-ustadzah, pendakwah, dan para pendidik yang unggul di lingkungannya. Di antara murid-murid beliau ialah Al-Habib Al-Musnid Salim bin Ahmad Biljindan, Al-Habib Al-Walid Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, pendiri Madrasah Ats-Tsaqofah Al-Islamiyah Bukit Duri, Jakarta, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang tersebar di penjuru Indonesia, khususnya di daerah Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Cianjur, Surabaya, dan Solo. Kepribadian Al-Habib Ahmad. Al-Habib Alwi bin Abdillah bin Husain Assegaf mengatakan dalam kitabnya At-Talkhis Asy-Syafi, beliau, Al-Habib Ahmad, merupakan sosok yang sangat tawadu. Apabila Anda melihatnya, Anda tidak akan menyangka kalau ia adalah seseorang yang memiliki ilmu yang luas dan sastra yang tinggi. Hal ini dikarenakan beliau bukan termasuk orang yang suka banyak bicara dan memamerkan ilmu. Selain hidup sederhana, beliau juga bersikap warok dan tidak suka berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Beliau juga sangat berhati-hati dalam menjaga makanannya. Hal yang paling diperhatikan beliau adalah pendidikan dan penanaman akhlak nabawi pada anak didiknya. Bukan hanya menanamkan ilmu, tapi beliau juga mengajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Selain mahir dalam bidang pendidikan, agama, dan sastra, Al-Habib Ahmad juga mumpuni di bidang keilmuan lainnya, seperti psikologi, musik, teknik, dan beliau juga paham tentang cara merakit instalasi listrik. Diceritakan oleh Al-Habib Utsman bin Yahya di Jakarta bahwa pernah sekali waktu beliau diundang oleh Al-Habib Yahya bin Yahya yang waktu itu membuka usaha percetakan kitab agama Islam. Diperlihatkannya mesin cetak listrik otomatis Heidelberg buatan Jerman yang baru dibelinya. Mesin cetak ini benar-benar baru karena sebelumnya hanya ada mesin cetak manual saja. Dan selang beberapa hari saja, Habib Utsman mendapatkan mesin yang serupa telah diciptakan oleh Habib Ahmad. Dengan kagum, beliau memperhatikan dengan teliti dan memeriksa satu persatu bagian mesin dengan cermat, seraya memuji kepintaran Habib Ahmad. Hal ini menunjukkan kejeniusan Habib Ahmad dan kepiawaian beliau bahkan dalam ilmu mekanik. Dan tersirat di dalamnya sebuah pesan bagi kaum muslimin agar memanfaatkan akal mereka hingga dapat membuat produksi dan kemajuan tanpa mencontoh kaum barat dan timur. Wafatnya Al-Habib Ahmad. Pada akhir usia, Al-Habib Ahmad merasa rindu akan tanah para aulia, tempat beliau berasal, di Hadramaut. Maka beliau mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh ke Hadramaut dan ingin menghabiskan masa tuanya di sana. Beliau juga membawa serta seluruh kitab-kitab tulisannya yang sangat banyak dan berniat untuk mencetaknya di sana.
Lalu, tatkala sampai di Jakarta, diadakan acara pelepasan beliau oleh Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Pada saat itu, Al-Habib Ahmad mengucapkan kalimat perpisahan. Suasana begitu sedih tatkala itu. Beliau berkata, "Kuucapkan salam perpisahan. Apalagi yang bisa diucapkan seorang yang akan pergi, sedangkan di hatinya ada kesedihan dan mengalirlah air mata ini. Harapanku kepada Zat yang menentukan suatu perpisahan, semoga ia kelak suatu hari akan mempertemukan." Di tengah perjalanan menuju Hadramaut, tepatnya di perairan Sumatera dekat Medan, setelah menempuh perjalanan 1 malam, dipanggillah ruh beliau yang suci ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sang Ustadz yang mulia, ayah bagi para pendidik dan panutan bagi sekalian ulama. Seorang tokoh yang berjasa besar baik kepada kaum Alawiyin ataupun kepada masyarakat, umat dan negara. Demikian ringkasan dan biografi beliau. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.